Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an Al-babul 'ishruna fi fadilatul istighfar. Qala Allah Ta'ala wastaghfirillahu innallaha kana ghafurur rahima. Wa qala ta'ala lilladzina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil ibadil ladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar الصابرين والصادقين والقانتين والموقنين والمستغفرين بالأسحار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار أي المقرون بالتوبة. رواه الديلمي عن علي بلا سند. وقال صلى الله عليه وسلم لكل شيء حلية وحلية الذنوب الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم من استغفر غفر الله له وإن كان فارا من الزحف أي صف القتال فإن الفرار من صف القتال بلا سبب مجوز للفرار من الكبائر. قال النووي بالأذكار وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. قال الحاكم هذا حديث صحيح. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركات علومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul 'ishruna. Bermula bab nomor ke-20, yaitu menerangkan fi fadilatil istighfari, di dalam keutamaan membaca istighfar, ya. Jadi bab ke-20 kita bahas, ya, akan diterangkan keutamaan kita istighfar, ya. Jadi apa sih keutamaannya kalau kita astagfirullahalazim, ya, kita baca istighfar, kita mohon ampun kepada Allah daripada dosa-dosa kita. Apa keutamaannya? Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastaghfirillah, dan beristighfarlah, memohon ampunlah kamu Allah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaitu karena ada Allah,
yaitu Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Dalam surah An-Nisa ayat 106. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 15 sampai ayat 17. Lilladzina taqaw, tetap bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun, bermula sorga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya sorga, apa, al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, halnya tetap mereka semua, fiha, di dalam sorga. Apalagi yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, wa ajwajum mutahharatun, atapnya kepada jannatun, ya. Dan istri-istri mutahharatun, yang disucikan. Apalagi yang diberikan waridwanun, dan ridho, minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun, dan bermula Allah, yaitu basirun, maha melihat, bil ibadi, dengan hamba-hambanya. Alladzina, siapakah yang disebut dengan ibad, dengan hamba-hamba Allah? Alladzina yaquluna, orang-orang atau mereka, yaquluna, yang berkata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, yaitu telah beriman kami, faghfir lana dunubana, maka ampunilah oleh Engkau lana, bagi kami, dunubana, dosa-dosa kami, waqina, dan jauhkanlah kami, adzaban nari, akan siksa api neraka. As-sabirina, hamba-hamba as-sabirina, yang sabar, as-sadiqina, dan jujur, wal qanitina, dan yang taat, wal munfiqina, dan yang memberikan nafkah, memberikan infak, wal mustaghfirina, dan yang beristighfar, memohon ampun, bil ashari, pada waktu sahur, ya. Al-Imran ayat 15 sampai 17. Jadi hadirin sekalian, istighfar itu perintah Allah, begitu ya. Berarti istighfar itu apa? Perintah Allah. Nah, kalau istighfar itu awamirillah, kalau istighfar itu amrillah, perintah Allah, berarti ketika imtithalu amrillah, kalau kita melaksanakan perintah Allah, maka yang kita kerjain jadi ibadah, pahala, gitu ya. Jadi kalau istighfar itu perintah Allah, maka ketika kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, jadi pahala, jadi ibadah, yang selanjutnya Allah ampuni dosa-dosa kita, gitu ya. Lihat istighfar tuh, kenapa? Karena wastaghfirillah, begitu ya. Dan memohon ampunlah kamu sekalian kepada Allah, ya. Itu namanya fi'lu amrin, wastaghfirillah, memohon ampun kamu kepada Allah. Bagi orang-orang yang bertakwa, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa, maka telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, jannatun, dipersiapin sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai Hamar. Jadi kalau yang udah mabok di dunia nggak bisa mabok di akhirat, begitu ya. Yang udah minum Hammer di dunia nggak bisa minum Hammer di sorga. Di sorga itu ada sungai Khamar. Tapi kalau diminum nggak mabok. Enak, kalau begitu minum enak, play. Tapi nggak mabok. Yang sudah pernah mabok di dunia, maka dia tidak akan merasakan Khamar di sorga. Ada sungai susu, sungai madu, ya, masya Allah, mengalir di bawah sorga.
tinggal kita minum. Khalidina fiha, orang yang bertakwa kekal abadi di dalam sorga. Juga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa wa adwajum mutahharatun, istri-istri yang disucikan. Ya, jadi nggak ada di sorga yang head, nggak ada. Ya, di sorga nggak ada istri kita head, nggak ada. Nanti kita akan berkumpul dengan istri kita. Ya, berkumpul dengan istri kita, dikerubungin oleh bidadari. Ya. Bidadari yang cantik adalah bidadari yang datangnya dari bumi. Istri-istri kita yang ketika di dunia itu adalah istri bidadari yang tercantik, mengalahkan bidadari dari sorga. Ya. Yang bingung kalau perempuan lakinya banyak ya. Kawin lagi tuh ya, itu perempuan kawin lagi atau mati kawin ya, habis mati suaminya kawin ya, itu masalahnya di situ ya gitu. Karena apa, nanti di sorganya nggak mungkin kumpul ya. Kalau dia suaminya yang pertama meninggal dunia, dia kawin lagi dengan suami yang kedua, itu salah satunya pasti ada yang nggak kumpul bareng dengan dia nanti di sorga. Walau alam, apakah nanti kumpul dengan suami yang pertama atau kumpul dengan suami yang kedua, gitu ya. Mending kalau bangsa kawin cerai ya, cerai kawin mending. Suaminya mah nanti dia suaminya kawin lagi, dapat istri lagi, kumpul di sorganya dengan istri yang kedua. Lah kalau bangsa kawin mati, ya, suaminya meninggal dunia, dia kawin lagi. Ternyata amal ibadah suami yang kedua, kesolehannya suami yang kedua, ya, menyamai atau lebih daripada suami yang pertama, dan cintanya istrinya lebih cinta kepada suami yang kedua. Nah, suami yang pertama di surganya nyengir. Gini aja ya. Mana bini gua yang di dunia kagak ada ya. Bininya kagak ada. Ternyata bininya ngumpul dengan suami kedua. Gitu ya. Oleh karena itu ya, tapi kalau masih muda bener saya nggak kawin lagi mah ya. Masih produktif ya. Iya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW begitu Rasulullah mau masuk ke sorga, begitu Rasulullah mau masuk ke sorga, tahu-tahu ada yang mau ngebalak dari belakang. Begitu Rasulullah masuk sorga, masuk ngebalak dari belakang, ngebarengin. Nggak lama Rasul masuk, dia ngebarengin. Bertanyalah Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu siapa tuh? Saya begitu masuk surga, tahu-tahu dia ngebalap, ngebarengin saya. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, itu perempuan yang mana dia ditinggal mati oleh suaminya. Dia didik anak-anaknya sampai tumbuh besar, tumbuh dewasa. Ya. Dia biayain anaknya, dia nafkahin tuh anaknya, sama itu perempuan sendiri dia biayain. Maka itulah perempuan yang nanti akan membalap engkau ketika kau masuk ke dalam surga. Gitu ya, nanti kalau mati mau kawin lagi. Misalkan yang cerai, enggak ketemu. Apa nih? Yang cerai enggak ketemu. Yang cerai ya nanti kalau bangsa sama-sama nikah lagi. Ya, sama-sama nikah lagi temu. Istri yang suci, yang nggak haid, ya, nggak pernah haid, nanti perempuan sorga. Bikaroh, perawan, ya, perawan, gitu ya. Pokoknya berkali-kali dipakai perawan mulu nah, ya. Gitu, rapet lagi, minum jamu mulu sari rapet. Iya, minum jamu sari rapet mulu, jadi rapet mulu ya. Gitu, pakai rapet lagi, gitu ya. Bikara terus perawan mulu, nggak head, ya. Sekali pakai perawan lagi, begitu aja terus. Ya.
disucikan. Waridwanun, dan orang yang bertakwa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita hidup di dunia udah mendapat ridho Allah. Kalau hidup di dunia kita udah mendapatkan ridho dari Allah, udah apa? Udah nyaman dari dunia tuh. Ya. Kalau orang kita hidup di dunia sudah mendapatkan, ya, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Kalau kita hidup di dunia sudah mendapatkan ridho Allah, ridhonya Allah, udah enak. Ya. Kenapa? Karena ridho itu yang paling tertinggi di atas segala-galanya. Ya. Gitu. Karena apa? Kalau ridho itu udah segala-galanya ada tuh. Ya, udah ada segala-galanya. Di dalam ridho itu kumpul semuanya, udah ridho. Makanya tatkala kita mendapatkan keridhaan Allah, waduh, masya Allah, hidup di dunia itu udah mudah aja, udah gampang, damai. Kenapa? Ridho Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat kepada hamba-hambanya. Apakah yang disebut dengan hamba Allah di sini? Alladzina yaquluna, mereka yang selalu berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, gitu ya. Gitu. Ini yang disebut dengan ibad, yang disebut dengan hamba Allah. Dia ngedoanya cuman apa itu? Rabbana innana amanna. Doanya apa yang dia minta kepada Allah? Faghfir lana dzunubana wa qina adzab. Cuman dua yang dia minta. Faghfir lana dzunubana wa qina. Cuman dua yang diminta. Ini ibadallah, hamba Allah. Yang disebut dengan hamba Allah di sini orang yang berdoa, yang dia minta faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Gitu ya. Gitu. Kalau saya baca dalam kitab hikam, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, itu yang diminta cuma dua. Ampunan Allah dan selamat daripada siksa api neraka, itu yang diminta. Kalau kita mintanya banyak bener ya. Apa aja yang berebet udah diminta ya. Segala macamnya diminta. Gitu. Kenapa? Karena kalau dua ini udah kita dapetin, faghfir lana dzunubana, ampunan Allah sudah kita dapatkan, maka dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut membuat segala urusan kita di dunia jadi mudah. Begitu ya. Apa aja yang kita mau insya Allah terbukti, ya, terwujud. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Begitu. Jadi kalau ulama-ulama dalam kitab hikam yang saya baca begitu, nggak ada tuh minta-minta yang lain-lain, nggak ada. Cuman yang diminta ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Karena kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah, urusan dunia kita beres semua. Mana lagi yang hamba Allah itu as-sabirina, orang-orang yang sabar, as-sadiqina, orang-orang yang jujur, al-qanitina, orang-orang yang taat, wal munfiqina, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, wal mustaghfirina, dan orang-orang yang beristighfar. Kapan dia beristighfar? Bil ashar, pada waktu sahur. Ya, biasain makanya tuh. Biasain kita. Jadi kalau waktu sahur tuh biasain. Istighfar yang banyak, tasbih yang banyak. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Biasain di waktu sahur kita istighfar. Biasain di waktu sahur kita baca tasbih. Ya, kenapa? Itu paling penting, benar itu. Ya, hikmahnya, fadilahnya, keutamaannya begitu besar. Kalau kita beristighfar, kalau kita membaca tasbih di waktu sahur. Sehingga pantas Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bisa, ya, pada waktu setelah sholat qobliyah subuh, dia istighfar 100 kali, tasbih 100 kali selama 40 hari, atat hud dunya bihada firiha,
maka dunia akan datang kepada dia. Jadi bukannya kita yang nyari dunia, dunia yang nyari kita. Apa itu kuncinya dari Rasulullah? Cuma 2 kuncinya, tasbih, istighfar. 2 kuncinya. Ya. Sehingga pantas kalau sekiranya ulama-ulama dulu yang dia minta cuma ighfir lana dzunubana, karena kalau sudah mendapatkan pengampunan Allah gampang urusan dunia udah. Itu udah janji Allah dalam ayat yang lain, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midra. Allah turunkan hujan. Hujan itu bentuk sebuah keberkahan, rezeki dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah berikan kita anak, Allah berikan kita harta yang banyak. Kemudahan. Itu apa? Istighfar, pengampunan. Makanya ulama dulu begitu. Doanya cuma 2. Ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, tahur ya. Pada waktu apa ya? Fajar biasain banyak tasbih, banyak istighfar. Itu. Pokoknya kalau kita udah sahur ya, kita jam 3:30 udah tasbih istighfar aja, Bang. 3:30 itu istighfar, tasbih dibanyakin tuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in, yaitu tetap jadi khabar muqaddam. Likulli da'in, yaitu tetap bagi tiap-tiap penyakit dawaun, bermula obat. Wa dawa'u dzunubi, dan bermula obatnya dosa, yaitu al-istighfaru, istighfar. Ay tegasnya al-muqirruna, yang berikrar mereka bitaubati, dengan tobat. Rawahu Dailamiyu an aliin bila sanadin. Jadi kata Rasulullah, setiap penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Itu pasti. Cuman belum ketemu aja ya. Kalau orang bilang katanya, oh anu nggak ada obatnya, belum ketemu. Ya. Karena likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya. Cuman ilmunya kita manusia belum nyampe ke sana. Wadawa'ud dzunubi, dan obatnya dosa yaitu istighfar. Ya. Itu obatnya dosa tuh. Kalau kita dosa banyak, maka obatnya apa? Istighfar. Banyakin baca istighfar. Begitu ya. Gitu. Kita dosanya ngegunung, dosanya banyak, tiap detik, tiap menit, tiap jam kita bikin dosa. Istighfar enggak ada sama sekali. Habis sholat, Allahumma lantah jalan, ya enggak baca istighfar, enggak baca doa, ya. Gitu ya, enggak dikir dulu, enggak wirid dulu, langsung jalan blok ya baca istighfar. Padahal dosa kita banyak. Berarti kesimpulannya wadawa uzunub. Apa dawa uzunub tuh? Obatnya dosa. Berarti dosa itu penyakit. Berarti kalau dosanya banyak, berarti penyakitnya numpuk gak? Numpuk. Nanti kalau numpuk, udah berkerak, setruk. Iya, cobain aja ente kan. Iya. Orang penyakitnya numpuk penyakitnya ya. Dia penyakit numpuk, sama dia nggak diobatin kan? Numpuk nggak diobatin. Wah, parah nggak? Nambah parah. Ya, tahu setruk, mati, kan begitu. Sama. Dosa itu penyakit. Dibiarin sama kita itu dosa, yang penyakit. Nambah numpuk, nambah banyak, berkerak tuh dosa. Oh, udah, setruk tuh deh. Ya. Apa aja setruk? Maksudnya apa? Setruk akan turun bala, turun musibah. Ya, akan turun cobaan. Segala macamnya, imma kepada badan kita, imma kepada keluarga kita, segala macamnya turun. Kenapa? Karena penyakitnya udah gede, ya, gitu. Enggak ada obatin penyakitnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun. Tetap bagi tiap sesuatu hilyatun, perhiasan. Wa hilyatuz zunubi, dan bermula perhiasannya dosa yaitu al-istighfaru, istighfar, ya. Sesuatu itu ada perhiasannya ya. Tangan ada hiasannya, pakai cincin, pakai jam tangan.